Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar. Kali ini kita akan belajar tentang motif batik. Jadi kita akan mengenal lebih dalam tentang motif batik. Kita akan menyelami keindahan motif batik dan mempelajari sejarah serta proses pembuatan batik yang unik dan kreatif. Lanjut, kita ke sejarah batik. Jadi, batik itu telah menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia sejak zaman dahulu dengan teknik dan motif yang khas. Batik menjadi simbol identitas dan keindahan seni tradisional. Nah, biasanya motif batik itu di setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi karena kita itu negara Indonesia dengan berbagai suku, budaya, dan agama serta daerah itu menjadikan banyaknya ciri khas dari motif batik. Itu di setiap daerahnya memiliki ciri khas masing-masing. Oke, kita lanjut ke bagaimana proses pembuatan dari batik gitu. Nah, ini kalau ini namanya teknik canting. Jadi itu merupakan proses pembuatan batik gitu. Motif batik pada kain. Oke, kita next saja ke jenis-jenis motif batik berdasarkan budaya. Nah, motif motif batik itu ada dua jenisnya. Sebenarnya ada empat, tapi yang berdasarkan budaya ada dua. Yang pertama ada motif batik berakar pada budaya Keraton Jawa. Nah, ini dikenal sebagai batik Solo Yogyakarta atau batik klasik gitu. Nah, biasanya corak dan penggunaannya itu dibatasi, hanya tertentu-tertentu saja. Misalnya hanya digunakan oleh raja atau corak yang digunakan oleh raja itu hanya motif parang gitu. Dan kemudian motif yang digunakan untuk orang tua pengantin itu teruntum. Nah, ini contoh motif parang di bawah ini. Kemudian ada juga motif batik bebas dan mandiri. Nah, biasanya kalau motif batik ini itu tidak diikat oleh aturan gitu. Jadi eh, seseorang itu bebas untuk mengkreasikan motif-motifnya, tidak terikat dari aturan tradisi keraton. Nah, pilihan warna dan juga motifnya itu bebas, boleh apapun yang ingin dibuat gitu. Nah, sehingga motif batik ini tuh lebih bervariasi coraknya dan warnanya juga. Motif batik ini banyak ditemukan di pesisir utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Madura, dan juga Papua. Oke, kita lanjut ke jenis motif batik berdasarkan sifatnya. Nah, motif batik berdasarkan sifat itu ada dua, yaitu motif geometris dan juga non-geometris. Kalau geometris itu motif yang bentuknya itu teratur, misalnya seperti bidang-bidang kayak segitiga, persegi, atau yang lain-lain. Kemudian kalau non geometris itu lebih kayak tidak teratur bentuknya. Oke, kita lanjut saja ke materi selanjutnya yaitu berbagai teknik membatik, yaitu yang pertama teknik cap. Nah, batik itu memiliki beberapa teknik untuk membuatnya. Yang pertama ada teknik cap. Nah, teknik cap ini menggunakan cap untuk mencetak motif batik dengan presisi dan keseragaman. Kemudian ada juga teknik tulis. Nah, teknik tulis ini eh, penggunaan tangan dan canting untuk menggambar motif secara langsung pada kain batik seperti pada video sebelumnya, dan ini fotonya. Kemudian teknik celup itu pewarnaan kain dengan teknik celup menggunakan tangan dan mesin untuk menghasilkan warna-warna yang indah. Nah, seperti ini contohnya. Oke, kita lanjut ke berbagai teknik membatik lagi. Yang terakhir ada teknik colet. Nah, di sini teknik colet itu bisa disebut teknik lukis, yaitu mewarnai pola batik dengan mengoleskan cat atau pewarna kain jenis tertentu dengan alat khusus atau kuas. Kemudian kita lanjut ke makna di balik motif batik. Jadi ada beberapa makna di balik motif batik. Yang pertama ada simbol keberuntungan. Jadi batik itu seringkali menampilkan motif yang dipercaya membawa keberuntungan dan perlindungan bagi pemakainya. Kemudian ada makna spiritual. Nah, batik itu juga sering mengandung simbol-simbol spiritual yang menceritakan kisah-kisah mitologis atau filosofis gitu.
Kemudian ada juga representasi budaya. Jadi, motif batik itu merupakan representasi dari keanekaragaman budaya Indonesia yang kaya. Tuh. Batik juga menjadikan suatu identitas dari suatu daerah. Dan kita lanjut ke apresiasi terhadap keunikan motif batik. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengapresiasi keunikan motif batik? Yang pertama dengan memahami nilai-nilai estetika dan tenun kultur dalam setiap motif batik, sehingga kita dapat menghargai kerajinan dan seni yang ada di balik kain tersebut. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan sebagai pakaian, perlengkapan rumah tangga, aksesori, seni dan dekorasi. Kita lanjut ke pentingnya melestarikan batik. Nah, melestarikan batik itu berarti mempertahankan identitas budaya Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi bahwa batik itu merepresentasikan Indonesia gitu. Jadi, dengan kita melestarikan batik berarti kita mempertahankan identitas budaya Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan menjamin keberlanjutan seni tradisional yang berharga ini. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah mengenal batik itu merupakan langkah awal untuk menghargai keindahan dan keberagaman budaya Indonesia. Kemudian warga belajar, mari kita lestarikan batik, warisan yang tak ternilai harganya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, warga belajar dapat mempelajari materi-materi ini di buku atau di PPT ini. Kemudian, kalian dapat melanjutkan dengan mengerjakan assessment di e-learning yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah warga belajar.